Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memulai peer teaching saya pada pagi hari ini, langkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Kartini Ningsika. Saya berasal dari Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Jeneponto. Baik, saya mulai peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Sudah sarapan semua? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, semoga selalu diberi kesehatan. Kesehatan adalah salah satu anugerah yang harus kita syukuri, Nak, karena dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa disiapkan dulu, terus dipimpin doanya. Silakan ketua kelasnya. Ya, Kelasnya. untuk memulai materi kita hari ini, maka kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anakku sekalian. Ketua kelas hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, informasi lengkap. Semoga seterusnya seperti ini ya. Tuh. Baik, untuk hari ini saya lihat kondisi kelasnya cukup bagus. Semoga kebersihannya selalu terjaga, bukan cuma di pagi hari, tapi juga sampai jam pulang kelasnya harus selalu terlihat bersih. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu membahas apa? Ada yang masih ingat? Proklamasi pemerintahan. Iya, bagus sekali, Bu. Bagus sekali ya, Rahma. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang proklamasi, ya, proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Jangan menyanyi, Jenda. Jenda lagi menyanyi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas itu tentang proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana proklamasi ini adalah momentum bersejarah bagi rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kalau minggu lalu kita membahas tentang proses meraih kemerdekaan, maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih. Itu kaitan materi kita hari ini, ya. Baik, saya lanjut. Oke, kita lihat persepsi. Di sini ada pertanyaan. Seperti yang kalian ketahui, kita ini sudah merdeka. Nah, mengapa bangsa Indonesia masih tetap berjuang meskipun telah meraih kemerdekaan? Ada yang bisa jawab? Karena penjajah datang lagi, Bu. Nah, bagus, Rahma, pintar. Jadi, kenapa kita masih berjuang? Ingat, anak-anakku sekalian, Anda boleh melupakan bahwa kemerdekaan yang kita raih itu bisa dikatakan kesempatan dalam kesempitan. Ingat, karena pada saat itu negara kita sedang berada dalam vacuum of power atau sedang berada dalam kekosongan kekuasaan, sehingga di sini bangsa Indonesia cepat-cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Seperti itu. Oke, lanjut. Silakan anak-anakku diamati gambarnya. Ini gambar apa? Ada yang
bisa Orang rapat, Bu. rapat. Jamuan Mejanya makan. Meja bunda, Betul. mejanya lonjong. Meja Iya. bunda. Ya, jadi ini adalah sebuah rapat atau perundingan, bisa juga atau konferensi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Nah, pertanyaan lagi, apa kaitannya gambar ini dengan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Membahas Proses untuk mempertahankan kemerdekaan, Bu. melalui Ya. diplomasi, Bu. Hebat sekali Kiki. Jadi kaitan gambar ini dengan materi kita hari ini adalah di mana upaya mempertahankan kemerdekaan itu bisa ditempuh melalui jalur diplomasi atau perundingan atau rapat untuk mencapai kesepakatan seperti itu. Jadi ini materi submateri dari pembahasan kita hari ini, yaitu perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anakku. Yang pertama, ini dari segi sikap religiusnya anak-anakku dengan berdoa dan mengucap syukur. Peserta anak-anakku sekalian dapat menghayati dan mensyukuri perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Artinya di sini kita bersyukur bahwasannya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bisa ditempuh dengan jalur diplomasi atau perundingan. Kenapa? Karena dengan jalur diplomasi kita bisa mengurangi dampak yang lebih signifikan ya, lebih mengurangi jatuhnya korban jiwa yang mungkin sebelum-sebelumnya menggunakan otot, sekarang bisa menggunakan otak, seperti itu. Lanjut. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat meneladani sikap dan tindakan cinta damai, responsif dan proaktif ya yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sejarah. Jadi teladan yang bisa kita ambil di sini. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan tugas di LKPD, peserta dapat menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab, perilaku santun, peduli dan menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, melalui membaca buku dan mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab, santun, peduli, dan menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, dari sisi pengetahuannya, setelah membaca buku dan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi apa sih penyebab latar belakang terjadinya perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Lanjut. Masih dari segi kognitifnya atau sisi pengetahuannya, peserta didik dapat menguraikan berbagai jalur perjuangan diplomasi. Jadi apa-apa saja perjuangan diplomasi yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dari perjuangan diplomasi. Ingat ya, perjuangan diplomasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini dari segi keterampilannya itu setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi itu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, lanjut. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, itu akan memberikan pendidikan karakter bagi anak-anakku sekalian untuk bersikap religius, integritas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, mampu bernalar kritis, dan kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan. Bagaimana semuanya? Masih semangat? Semangat, Bu. Semangat.
Iya, jangan terlalu tegang ya anak-anakku. Kalau begitu kita ice breaking dulu supaya anak-anakku sekalian tidak terlalu kaku dalam ini ya, dalam melihat topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah. Oke, sekarang dinaikkan juga buku paketnya. Dan silahkan dibuka halaman 129. Coba dinaikkan dulu semua buku paketnya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baik. Kita lihat di sini. Silakan dilihat dulu topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini ada 3 ya, dimulai dari latar belakang, jalur perjuangan diplomasi, hingga kekurangan dan kelebihan dari perjuangan diplomasi. Silakan diamati dulu. Nah, ini ada sedikit pembahasannya tentang latar belakang terjadinya perjuangan diplomasi. Oh, ternyata ini terjadi perjuangan diplomasi karena ternyata sekutu datang kembali seperti tadi yang disampaikan oleh temannya. Tuh, tadi Rahma ya. Kemudian di sini ada penjelasannya perjuangan diplomasi seperti apa, perundingan ini bertujuan untuk apa. Anak-anakku bisa lihat di layar ini ya, di tampilan ini di PowerPoint. Kemudian kita lanjut. Ini ada beberapa jalur perjuangan diplomasi yang ditempuh. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini Kiki, kenapa menunduk? Main HP ya di belakang? Maaf Ibu, Ya. ya. Maaf Kaget Ibu. kan? Kaget? Coba dibaca ini. Ya, Apa Bu, ini? maaf. UNB. Perundingan Ibu. Apa yang baru-baru Ibu katakan beberapa menit yang lalu? Pasti lupa. Kiki ketawa lagi. Coba nak ya. Dibaca dulu. Kiki Perundingan baca, baca, Ki. Kiki. Ada Kiki baca, Ki. Baca. Ya. Biar kita nggak salah juga. Perundingan Linggarjati, Ya, perundingan apalagi? Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar Yeay. Ibu. Nah, Yeay. pintar. Jangan main HP Oke, lagi. kita lanjut ya. Poin C. Nah, kelebihan dan kekurangan perjuangan diplomasi. Di sini Ibu menjelaskan secara umumnya, nanti ada pokok-pokok pembahasan yang akan kalian selesaikan dari perundingan-perundingan tersebut mengenai kelebihan dan kekurangan. Sudah dilihat? Ya. Ya. Ya? Sudah, Bu. Oke, pintar ya. Dari pembahasan yang Ibu sudah tampilkan, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Dari materi yang kalian amati di PowerPoint, sudah jelas? Jelas sih, Bu. Jelas, Nah, Bu. baik, kalau sudah jelas. Sekarang kegiatan kita selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Ya. Oke, untuk kelompok 1 didengar ya namanya. Kelompok 1 itu ada Sarli ya dan kawan-kawan. Kelompok 2 ada Irma dan kawan-kawan. Kelompok 3 ada Kiki dan kawan-kawan. Kelompok 4 ada Nurma dan kawan-kawan. Kelompok 5 ada Rahma dan kawan-kawan. Kelompok 6 ada Abdul Holis. Jadi Bu, saya nggak ada. Janda ya, nanti janda bergabung saja di kelompok 1 ya, janda. Iya, Bu. Perempuan. Iya, tidak usah terlalu sedih karena tidak disebut namanya ya. Oke, kita lanjut. Biasa disebut namanya, Bu. Oh, selalu mau disebut namanya. Artinya kalau tidak disebut itu sudah diingat, sudah dihafal namanya, begitu ya. Baik, sudah dibagi kelompoknya. Selanjutnya, tolong Irma maju ke depan, ambil LKPD-nya, Irma, terus maju, dibagikan Irma. ya. Maju, Irma, maju Oke, cepat. oke. Ini Irma lama sekali jalan, cepat sedikit, jangan jalan pengantin Bu. ya. Oke, Main sama ini Abdul Holis ya, Bu. teman-teman LKPD-nya. Ya, dibagikan per kelompok ya. Oke. Ya. Sudah dilihat LKPD-nya?
Sudah, Bu. Belum, Bu, Ya. belum dibagikan Irma, Bu. Irma Tunggu, dibagi kelompok cepat. terakhir tunggu, sabar. Ya, jadi bisa dilihat anak-anakku LKPD-nya masing-masing. Itu LKPD ada kepanjangannya di situ, jangan sampai tidak ditahu. Jadi LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja hasil dari diskusi Anda nantinya Anda tuangkan dalam LKPD kalian. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ke petunjuk pengerjaan LKPD. Anak-anakku bisa lihat di situ. Bacalah pernyataan materi. Bacalah pernyataan materi di LKPD ini dan jawablah permasalahan yang diberikan. Yang kedua, analisis dan diskusikanlah bersama kelompokmu melalui buku siswa dan bahan ajar lainnya, serta boleh mencari sumber dari internet tentang jawaban LKPD. Tulislah hasil analisis dalam kolom yang telah disediakan. Cantumkan sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam pengerjaan LKPD dan susunlah laporan hasil telaah kelompokmu secara tertulis dan sajikanlah di depan kelas. Oke, sudah dilihat petunjuknya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah dilihat. Pernyataan materinya atau uraian materinya, anak-anakku bisa akses di link ini ya. Ibu juga sudah bagikan itu di grup WA-nya ya. Dan Ibu juga sudah cantumkan di LKPD-nya masing-masing. Ini untuk lebih memudahkan anak-anakku. Lanjut. Ini ada permasalahan yang kita bahas di LKPD ya. Di sini Ibu sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6 seperti itu. Jadi kelompok 1 ini ada permasalahannya, bisa dibaca ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Bisa, Ya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kenapa ini menghilang semua ini? Lagi sibuk mengerjakan, Bu. Iya, diskusi, Bu, lagi sibuk. Buka Oh. LKPD, Bu. Oh lagi buka begitu, LKPD-nya. sudah ditahu ini. Jadi Ibu sudah tidak usah jelaskan lagi ini masalah pembahasan kelompok masing-masing. Sudah terlihat jelas ya? Iya, Bu. Sudah ada di Iya, Bu. LKPD. Baik. Iya, Bu. Waduh, luar biasa semua. Belum dijelaskan sudah bisa. Ini ya sudah tahu bahwa oh ini pembahasan saya, ini kelompok saya, seperti itu. Jadi silakan dilihat, kemudian silakan dikumpulkan informasinya, data-datanya, boleh dari buku, dari internet, boleh juga, silakan. Nanti hasil diskusi kalian tuangkan dalam LKPD kalian di kolom yang telah disediakan. Oke, Ibu berikan waktu 30 menit untuk ini ya, untuk mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana, sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, Ibu. Ya, Mungkin silakan. salah satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok 1 ada Sarliana. Nih. Iya, Bu. Nah, baik. Jadi hasil telaahnya itu ini ya, sudah. Oke, bagus sekali Sarliana hasil diskusinya. Terima kasih, Bu. Sudah nampak, Masya Allah. Hebat ya, Nah, hebat. Ya, Bu. Kelompok 2, 3, dan 4, 5 semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Semuanya. Baik, kita lanjut. Oke, sebelum Ibu masuk ke refleksi pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini? Halo, Sudah, Bu. anak-anakku. Iya, Bu. Ada yang Saya, bisa Bu. menyimpulkan? Bagus Jadi- sekali Sarliana jadi sudah menyimpulkan kesimpulannya, pembelajaran Bu, kita hari Kita ini. harus Bagus sekali. mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda Bagus. bisa melalui jalur diplomasi. Mantap, mantap. Iya, luar biasa Sarliana ini. Saya lihat hari ini dengan semangatnya, dengan ceria-cerianya menjawab hasil kesimpulan kita hari ini. Jadi itulah hasil kesimpulan kita hari ini, bahwasannya kita melakukan perjuangan lagi karena ada ancaman dari sekutu dan Belanda. Yang kedua, kita menempuh jalur diplomasi, diusahakan agar mengurangi korban. Yang ketiga, pastilah setiap penyelesaian masalah ada kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan jalur diplomasi. Kita masuk ke refleksi pembelajaran. Apa manfaat yang anak-anakku bisa peroleh dari pembelajaran kita hari ini?
kita bisa mengetahui jalur-jalur untuk mempertahankan kemerdekaan, Bu. Tidak harus dengan cara kasar. Iya, pintar sekali nih Sarli. Aduh, Ya harus pokoknya nih dengan kayak perlawanan fisik, Bu. Rahma juga. Waduh, hebat-hebat. Iya, jadi tidak selamanya penyelesaian itu harus diselesaikan melalui otot. Iya, jadi juga kita bisa menggunakan otak seperti itu ya. Lanjut, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Saya suka tampilan medianya, Ibu. Membuat Iya, saya harus. semangat. Terima kasih Nak. Lanjut, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apa sudah paham atau ada yang belum paham? Belum paham, Bu. seluruhnya mengetahui Sudah, isi-isi Bu. perjanjian mengenai sekitar proklamasi, Bu. Berarti Sarliana tadi tidak menyimak materi dari kelompok 2. Ya, Bu, Kelompok Bu, 2. kurang fokus, Iya. Bu. Lain kali lebih fokus ya, Nak. Ya, Bu. Baik, kita lanjut. Waktunya habis. Bu Sri, waktunya Bu Sri. Pak, sebentar sekali. Iya. Ya, untuk selanjutnya, materi pokok kita selanjutnya masih upaya mempertahankan kemerdekaan, tapi submaterinya itu perjuangan konfrontasi. Baik anak-anak, ini untuk materi kita minggu depannya, silakan dibaca-baca dan linknya Ibu sudah bagikan di WA kalian. Oke, baik, sebelum kita menutup pembelajaran, ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baik, sudah iya, selesai. Ya, terima kasih. Ibu tutup ya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin langsung aja Ibu atau Pak Tri untuk menanggapi. Oke, terima kasih untuk penampilan Bu Sri Kartini itu juga secara umum sudah bagus. Ini menggunakan kurikulum 13 ya, Kurtimas. Ini materi mengenai perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan lewat jalur diplomasi. Nah, ternyata juga masalahnya sama dengan yang tadi. Ada masalah yang muncul, permasalahan yang akan didiskusikan, tetapi sudah diterangkan dulu. Salah satunya saya lihat tadi di RPP-nya kelemahan dan kelebihan jalur diplomasi. Tadi sudah diterangkan, tapi dimunculkan di Tidak ada suara tak, Ibu? Hilang suaranya, Bu. Tidak terdengar suaranya, Ibu. Tidak terdengar suara, Bu. halo, sudah jelas? Sudah, Mungkin sudah Bu. jelas Ibu. Oke, saya ulangi ya. Ya, Bu. Jadi untuk Bu Sri Kartini secara umum sudah bagus. Ini yang perlu saya tanyakan atau mungkin sama sebenarnya permasalahan tadi yang masih kurang adalah di LKPD itu masih dimunculkan permasalahan yang tadi diterangkan di awal. Jadi mestinya kalau dimunculkan dalam LKPD itu tidak diterangkan di awal. Jadi anak kan sudah tahu tadi diterangkan kelemahan dan kelebihan jalur diplomasi. Nah, mestinya itu tidak diterangkan dulu. Lalu apa yang harus kita terangkan? Kita menerangkan aja sedikit mengenai perjuangan secara fisiknya. Jadi secara umum perjuangan secara fisiknya termasuk adanya kelas 1, kelas 2 atau agresi militer Belanda yang pertama, kedua secara garis besarnya saja. Nah, baru kita menginjak ini materi yang akan kita diskusikan untuk masing-masing kelompok, yaitu mengenai perjuangan secara diplomasi lewat perundingan-perundingan, yaitu mulai Renville, Linggarjati, Renville, kemudian konferensi inter-Indonesia termasuk KMP. Ya. Nah, untuk di awal itu sudah bagus, tadi arahnya gambar, menunjukkan gambar konferensi meja bundar. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Itu sudah bagus di awalnya. Kemudian
Langkah-langkah lain juga sudah ya itu dilakukan, termasuk refleksi, menyimpulkan. Kemudian post test tadi ada enggak ya? Lupa saya sampaikan Bu evaluasinya. Ya, Nanti lewat evaluasinya ya belum. Google Form nanti. Ya, ini Lupa saya. untuk evaluasinya. Untuk penutupnya juga sudah bagus. Jadi hanya itu untuk Bapak Ibu guru yang lain, untuk permasalahan yang dimunculkan dalam diskusi kelompok itu mestinya tidak diterangkan dulu ini. Dan nanti setelah presentasi masing-masing kelompok baru kita memberi penguatan. Jadi perlu Bapak Ibu guru setelah presentasi itu memberi penguatan. Karena apa? Dalam diskusi itu belum tentu semua jawaban anak betul. Nah, ini kita perlu meluruskan dan memberi penguatan setelah akhir presentasi. Itu aja dari saya. Tolong dimaksimalkan ya. Jadi media baik bentuk gambar atau mungkin sebelum diskusi itu permasalahan, kan ini kan problem based berdasarkan masalah. Jadi mungkin masalah-masalah bisa dari masalah-masalah bisa dari gambar-gambar yang ditampilkan atau media yang ditampilkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah menerangkan seperti tadi begitu sedikit di awal diterangkan, tapi mungkin bisa di stimulus dari gambar. Permasalahan itu dari media. Kemudian juga tadi mengenai post-test, sebaiknya juga dilakukan post-test dalam pembelajaran, terutama di PWG ini, karena dari post-test itu kan kemudian ada pengayaan dan remedialnya, kemudian setelah refleksi, sehingga itu karena nanti di penilaian pasti ada poin-poin itu pasti ada. Saya kira itu aja karena masih 2 tadi.